Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Hairani dengan NIM 2026 12010004, Program Studi Manajemen Semester 4, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang Agility and Knowledge Management, yaitu Human Capital dalam era Knowledge Economy dan Human Capital Readiness. Check it out! Apa itu Human Capital? Human Capital biasanya berfokus pada penambahan value dari karyawan, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan dan biasanya memiliki strategi di mana karyawannya dapat bekerja dengan nyaman di perusahaan tersebut. Lalu, apa hubungan antara human capital di dalam era knowledge economy? Saat ini, dunia telah mengalami berbagai masa perkembangan teknologi, di mana seluruh sistem informasi sudah berkembang ke arah digital. Sehingga pentingnya para individu, terutama para profesional, untuk dapat mengolah informasi yang bermanfaat dan relevan sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan juga untuk individu profesional tersebut dapat men-sharing ilmunya untuk meningkatkan keberlangsungan perusahaan tersebut. Apa itu Human Capital Readiness? Nah, Human Capital Readiness merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengetahui level kesiapan dari tenaga kerja di mana sikap, skill, dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Seperti yang kita ketahui, SDM itu sama dengan intangible asset atau aset yang tidak berwujud, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif suatu organisasi. Hal tersebut selaras dengan konsep human capital yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting dan memiliki esensi yang menyumbang terhadap pertumbuhan dan pengembangan sama seperti aset fisik berupa mesin dan juga modal kerja. Dengan adanya pengukuran level kesiapan tenaga kerja, SDM akan mampu merespon dengan cepat adanya perubahan serta mampu dengan cakap menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga dapat mengimplementasikannya dengan baik. Proses pengukuran Human Capital Readiness biasanya dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu yang akan melakukan setiap proses internal penting dalam peta strategi organisasi. Berikut step by step-nya. Step pertama, identify strategic job families atau mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang menentukan keberhasilan strategis setelah membentuk strategi map. Selanjutnya akan diidentifikasi apa saja jabatan yang memenuhi kualifikasi strategic job families. Contoh kecilnya seperti gambar ini, kita ambil pada bagian customer management. Proses strateginya adalah meningkatkan target pesanan. Maka, strategi kelompok pekerjaannya adalah bagian sales representative, di mana sebagai individu yang secara efektif akan mengelola dan mengembangkan inovasi terkait pendekatan terhadap konsumen, sehingga akan meningkatkan jumlah pesanan. Lalu, step kedua adalah define the competency profile. Setelah mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang menentukan keberhasilan strategis, step selanjutnya adalah define the competency profile atau harus merinci persyaratan pekerjaan-pekerjaan tadi. Proses ini disebut sebagai job profiling atau competency profiling. Kompetensi profiling atau profil kompetensi sendiri menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan karyawan untuk dapat berhasil dalam posisi tertentu. Metode yang dilakukan HR biasanya dengan melakukan wawancara pada subject matter expert atau orang yang ahli pada bidang pekerjaan tersebut. Sehingga profil kompetensi dapat menjadi referensi yang dapat digunakan oleh Departemen HR saat merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk posisi-posisi tersebut. Berikut salah satu gambaran dari pengukuran profil kompetensi. Nah, ini masih mengambil contoh dari bagian customer management. Ada knowledge, yaitu dilihat dari segi pengetahuan individu, di mana harus dapat membaca pasar dan melihat kriteria customer. Lalu, ahli dalam CRM atau Customer Relation Management, yaitu strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Dari hal tersebut akan sangat membantu menarik prospek penjualan. Nah, maka akan menghasilkan sebuah value atau nilai, yaitu dapat terlihat dari hasil penjualannya.
Step ketiga, assess human capital strategic atau strategic readiness. Selanjutnya, perusahaan harus dapat menilai atau mengevaluasi kapabilitas atau kompetensi karyawan dalam kelompok strategis tersebut. Contohnya, perusahaan dapat menyusun assessment gap kompetensi dari kategori hasil assessment dan apa saja jenis pengembangannya. Dari penilaian tersebut dapat memberikan individu pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka. Lalu, step yang terakhir adalah membuat program dalam pengembangan SDM atau Institute Human Capital Development Program. Nah, fokus perusahaan pada strategi ini adalah mengembangkan SDM khususnya pada beberapa jabatan kritikal yang penting bagi organisasi. Selain itu, hal tersebut akan dapat membantu mempercepat action dan meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran perusahaan. Nah, berikut merupakan program pengembangan SDM, yaitu salah satunya ada skill training, lalu yang kedua ada cross-functional training, di mana training ini dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang telah ditugaskan. Lalu yang ketiga ada team training, dan yang keempat ada teknologi training. Pada kesimpulannya, human capital bertujuan untuk penambahan value tiap individu dan human capital readiness menjadi ukuran kompetensi strategis yang mencakup ketersediaan keterampilan, bakat, dan pengetahuan untuk melaksanakan strategi yang telah dirancang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran human capital readiness ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Nah, itu dia materi yang telah saya rangkum dan jabarkan berdasarkan pemahaman saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan bantu saya untuk lebih baik dengan memberikan masukan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.